Shalom, salam sejahtera buat siapapun Anda dimanapun berada. Baik, langsung saja teman-teman, sahabat-sahabat, ini adalah video bagian ke-6, seri ke-6 ya. Dari kesaksian dengan judul Ketika Setan Menjadi Tuhan. Ya, seperti biasa bagi teman-teman, kalau ini menjadi video yang pertama kali ditonton dan belum menonton kesaksian yang pertama, 2, 3, 4, dan kelima, stop dulu sampai di sini, tonton dulu seri yang pertama, 2, 3, 4, dan 5. Karena ini sebuah rangkaian yang tidak boleh didengarkan atau dilihat secara sepotong-sepotong. Baik, bagi yang sudah menonton seri yang pertama sampai yang kelima kemarin, mari kita lanjutkan kisahnya. Sahabat-sahabat, Romo atau Rohlan Komo, yang saat itu saya sangka sebagai Tuhan yang Sang Maha Suci itu, yang sudah menyuruh saya melakukan berbagai hal gaib, sampai akhirnya menyebabkan saya masuk dalam penjara, menderita sengsara, bahkan hampir mati di dalam penjara ya. Sangat menderita, sangat tersiksa secara jasmani dan terlebih secara mental dan batin. Tapi kemudian syukur kepada Roh Kudus atas perintah dari Allah Bapa di surga. Roh Kudus, kuasa kudus dari Allah itu menjamah saya sehingga saya diselamatkan. Nah, Romo itu bukan manusia. Romo itu bukan pribadi makhluk, tapi dia adalah roh. Nah, Romo memberikan pemahaman kepada saya dan kepada kami semua ya, pelaku spiritual mistik itu, bahwa Sang Maha Suci yang benar itu berbeda dengan Maha Suci yang diajarkan oleh agama-agama manapun. Jadi hakikat suci itu tidak bisa dijangkau definisinya oleh pengertian apapun juga. Tapi hakikat suci harus dirasakan dan dialami sendiri. Nah, bagaimana cara mengalami suci? Nah, Romo memberitahu bahwa caranya adalah harus dengan cara meditatif ya. Setiap hari bermeditasi menyatu dengan Sang Maha Suci. Jadi kira-kira bagaimana rasanya supaya kita bisa merasakan kemewahan dan hidup dalam kegelimangan dan kekayaan? Maka kita harus bersatu dengan kekayaan itu. Atau bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya bermain di air, di pantai, di air laut ya. Kita harus bersatu dengan laut itu. Kira-kira begitu. Ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa memahami rasanya suci yang sejati, yang menurut Romo adalah berbeda dari segala suci yang diajarkan oleh agama-agama, adalah kita harus manunggal. Nunggal suci. Maka kita dalam laku spiritual mistik Romo ini juga disebut sebagai laku nunggal suci. Atau laku, ya laku itu bahasa Jawa ya. Artinya tidak ada terjemahan bahasa Indonesia yang lepas ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami yang saya maksud. Laku, jadi laku, ada perbuatan, ada tindakan. Laku nunggal suci, laku bersatu dengan Maha Suci. Baru bisa mengerti, oh ternyata semua ini suci. Nah, sucinya yang diajarkan atau diberikan rasa oleh Romo ini berbeda dengan suci yang bisa diberikan atau diteorikan, dikonsepkan oleh agama-agama. Nah, caranya bagaimana biar paham? Maka kita harus sering membaca mantra-mantranya itu. Jadi mantra-mantranya itu adalah password-password untuk laku nunggal suci. Untuk bersatu dengan Sang Maha Suci. Nah, Maha Sucinya Romo ini beda dengan Maha Sucinya agama-agama. Jadi misalkan begini. Agama kadang memberitahu bahwa ini sebuah tempat suci, ini batas suci, ini bangunan suci, ini kitab suci, kan begitu ya. Sedangkan suci yang ditawarkan Romo itu lebih dari itu.
Romo mengatakan bahwa suci tidak terbatas oleh apapun juga. Artinya suci itu ada di mana-mana dan melingkupi segala sesuatu. Ya, jadi kalau agama-agama tertentu misalkan mengatakan tempat suci itu ada di pura atau di vihara atau di kelenteng atau di gereja atau di sebuah bangunan apa ya, di perkumpulan-perkumpulan suci begitu. Sedangkan Romo ini mengatakan bahwa suci itu ada di mana-mana. Sebab maha suci melingkupi segala sesuatu. Jadi Anda mau ke toilet, ada suci di situ. Mau ke gereja, ada suci di situ. Mau ke masjid, ada suci di situ. Mau ke kolam renang, ada suci di situ. Mau ke tengah hutan, ada suci. Mau di manapun juga ada suci. Bahkan, makanya di video yang kemarin saya sudah mengkisahkan ketika Romo menuntun saya untuk pergi ke tempat pelacuran. Nah, di situ Romo selalu menunjukkan bahwa semuanya itu suci. Baik nafsu laki-laki yang berhasrat meniduri perempuan itu berasal dari maha suci dan berasal dari Romo. Perempuan yang melacur itu juga suci. Uang-uang yang beredar di situ semua juga suci. Karena segala sesuatu berasal dari Sang Maha Suci. Nah, jadi konsepnya sepertinya secara logika sangat menarik ya. Dan kalau dipikir secara logika benar. Bukankah segala sesuatu ini ciptaan Sang Maha Suci? Ya maka pada hakikatnya suci semua. Apapun bentuknya itu suci. Nah, tetapi manusia tidak bisa menyadari bahwa segalanya ini suci ya. Segala sesuatu itu suci. Karena manusia tidak bersatu dengan Sang Maha Suci. Nah, ketika kita sudah bersatu dengan Sang Maha Suci, baru kita bisa merasakan, oh iya, ini semua ternyata suci, 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 suci semua. Tidak ada yang nggak suci. Kita akan merasa tidak suci adalah ketika kita lepas atau ketika kita tidak sadar, ketika kita tidak menyatu dengan Sang Maha Suci. Maka ketika saya disuruh tidur dengan pelacur, itu saya diberi rasa suci. Ya, ketika ada teman yang disuruh niduri istri saudaranya, istri temannya, bahkan ketika seorang Pak R di daerah Bromo disuruh tidur meniduri anak kandungnya sendiri, itu dia merasakan suci. Ya, karena tidak ada yang tidak suci. Minum minuman keras itu suci. Segala sesuatu, pokoknya kejadian apapun, obaing urip di dunia ini semua itu suci. Jadi suci ada di mana-mana dan melingkupi segala sesuatu. Sucinya Romo atau sucinya Sang Maha Suci itu diajarkan sebagai, oh sucinya tidak seperti sucinya keris atau pusaka. Keris pusaka ya, katanya suci, katanya berpetua, katanya hebat, tapi tidak boleh dibawa ke toilet. Takut ya. Sucinya keris itu takut sama kencing, takut sama tai, takut sama WC. Itu suci palsu. Perhatikan teman-teman, logis ya. Romo mengatakan sucinya Maha Suci yang sejati itu tidak seperti keris atau pusaka. Sucinya keris dan pusaka itu kalah dengan air kencing, kalah dengan kotoran manusia. Buktinya dibawa ke toilet takut dia. Dibawa ke toilet hilang nanti sucinya. Nah, sedangkan Maha Suci nggak begitu. Maha Suci yang sejati yaitu Romo mau diajak kemana-mana, mau diajak ke pelacuran, mau dipakai membunuh orang, mau dipakai nyantet orang, mau dipakai untuk melakukan hal-hal yang penuh dengan kasih, kebaikan, mau dilakukan apapun juga tidak apa-apa. Sucinya tidak bisa hilang oleh apapun juga. Kalau sucinya benda-benda pusaka, keris, kitab suci, ya katanya kalau kitab suci agama kan harus ditaruh di tempat yang terhormat, tempat yang bersih. Nah, menurut Romo itu suci palsu semua. Kitab suci takut dia kalau ditaruh di tempat di bawah gitu, taruh di lantai gitu dianggap ternodai, dianggap terhina. Kalau Romo tidak begitu. Romo itu mau dibawa kemana-mana, mau ditaruh di tempat yang kotor, tempat yang jorok, tempat yang bersih, dia tetap suci. Menarik ya saudara-saudariku ya.
Konsepnya sangat wow, logis sekali ya. Karena dia maha suci itu tidak bisa dibandingkan dan tidak bisa dikalahkan oleh apapun juga. Jadi gini, ketika saya sudah bersatu dengan Sang Maha Suci, sudah nunggal suci, sudah manunggal bersama-sama dengan Sang Maha Suci, maka saya mau pergi ke tempat pelacuran, sucinya tidak bakal hilang. Mau saya tidur dengan pelacur sebanyak berapapun juga, mau saya mencuri, saya minum minuman keras, merokok, berbuat apapun juga, sucinya tidak bisa hilang. Kenapa? Karena suci itu tidak bisa dikalahkan oleh perbuatan manusia apapun juga. Secara logika, secara logis, sepertinya menarik ya. Dan itulah yang diajarkan. Itulah yang diajarkan oleh Romo. Yang belakangan saya ketahui, seperti tertulis di dalam Yesaya 14 ayat 14. Iblis ingin menyamai, bahkan mengatasi yang maha tinggi. Jadi konsep yang ditawarkan oleh iblis itu sepertinya lebih hebat dari yang ditawarkan agama. Dan lebih benar, lebih logis loh. Logis kan? Semuanya berasal dari Romo, segala-galanya. Baik, buruk, jahat, apapun semuanya itu berasal dari Romo. Ya jadi artinya ya tidak apa-apa semua. Tidak ada dosa. Romo juga memberitahu satu malam ini satu malam pulang kerja sekitar jam 2 atau jam 3 pagi ya. Saya dapat perintah dari Romo untuk pergi meditasi di Pura Goa Gong. Jadi di daerah Jimbaran, naik itu di bukit tuh, ada Pura Goa Gong. Tempatnya gelap, serem gitu ya. Auranya serem gitu. Dan saya suruh ke sana, meditasi di sana. Pertama saya tidak ngerti apa. Nah, akhirnya saya berangkat aja, nurut aja karena pengikut Romo ini sabar, ikhlas, nerimo. Disuruh apapun juga pokoknya taat. Tidak boleh ngelawan. Ikut aja, nanti akan mendapat pencerahan, kira-kira begitu. Nah, saya disuruh meditasi ke sana. Saya berangkat ke Pura Goa Gong di puncak itu. Teman-teman kalau mau tahu bisa googling nanti ya. Pura Goa Gong di Jimbaran. Sepi itu kalau malam. Nah, saya meditasi di sana sekitar jam 2 atau jam 3 pagi itu. Baru saya mau meditasi, tiba-tiba ada bapak-bapak. Hei, ngapain kamu di sini? Saya bilang, oh maaf pak, saya mau meditasi di sini. Ya nggak apa-apa, tapi sandalnya itu dibuka. Ini pura suci, sandalnya jangan dipakai. Ini tempat suci tahu? Oh iya pak. Akhirnya sandalnya saya buka, saya taruh. Begitu saya taruh sandal, baru saya duduk meditasi. Romo langsung bicara. Lihatlah putraku. Itulah suci dalam konsep manusia. Mosok suci sama sandal saja kalah. Sucinya manusia takut sama sandalmu. Padahal lihat di pura ini. Banyak kotoran burung. Anjing juga berjalan-jalan. Masa sama kotoran burung gak apa-apa, tapi sama sandalmu takut. Itulah suci yang diajarkan manusia. Palsu semua. Ajaran agama itu palsu semua. Agama tidak ada yang mengenal maha suci. Maha suci yang sejati itu tidak bisa kalah dengan sandal. Masa mau masuk pura harus lepas sandal. Ketemu maha suci lepas sandal. Emangnya maha suci takut sama sandal? Seperti itu sahabat-sahabat. Jadi Romo malam itu pagi ya, tepatnya jam 2 malam, jam 2 pagi itu. Ternyata menyuruh saya datang ke Pura Goa Gong untuk memberi wejangan seperti itu. Jadi saya baru meditasi, Romo bilang, "Sudah, pulanglah. Kamu sudah tahu bahwa konsep sucinya manusia itu cuma seperti itu. Suci yang palsu, suci yang sejati adalah aku. Di mana aku tidak takut dan tidak bisa terpengaruh oleh apapun juga. Mau kamu ajak aku ke tempat hotel berbintang 5, ke tempat-tempat orang beribadah, apakah gereja, apakah masjid, apakah wihara, apakah pura. Aku ada di mana-mana. Dan aku juga
Tidak seperti sucinya yang diajarkan orang-orang yang pergi ke vihara. Saya tanya, maksudnya bagaimana Romo? Kemudian Romo memberikan wejangan. Perhatikanlah, Ngger. Orang-orang Buddha yang mengaku ingin bertemu dengan suci. Masa mereka untuk bertemu dengan suci harus rambutnya digondol. Kemudian harus pakai baju khusus. Ya. Nggak boleh pakai celana jeans. Nggak boleh pakai perhiasan. Masa mau ketemu suci aja kalah sama rambut. Mau ketemu suci aja kalah sama celana jeans. Nah, teman-temanku, coba perhatikan ya. Kalau secara logika sebenarnya logis ya. Ajarannya Romo ini betul kayaknya ya. Kalau Sang Maha Suci itu memang menguasai segala sesuatu, kan nggak perlu kita datang untuk ketemu suci kita harus rambutnya gundul terus kayak pelaku-pelaku biksu-biksu Buddha ya, rambutnya digundul biar apa, biar hidup suci. Terus harus nggak punya istri, harus nggak punya pekerjaan-pekerjaan, harus nggak punya kehidupan-kehidupan duniawi ya, harus hidup menyendiri di kuil-kuil khusus ya. Logikanya kan betul. Masa suci itu harus ditemui dengan cara-cara yang seperti itu? Berarti suci itu kalah dong dengan mobil, dengan perhiasan ya. Masa suci seperti itu? Kalau di pura tadi, suci kalah sama sandal jepit. Kalau di wihara, suci kalah sama rambut, maka rambutnya harus gundul. Masuk kuil juga nggak boleh pakai sandal ya. Suci juga kalah sama sandal. Itu semua suci palsu. Sama seperti sucinya keris, petuah-petuah, atau kitab-kitab buku-buku yang dianggap suci. Nggak boleh dibawa ke toilet, nggak boleh dibawa ke WC, nggak boleh dibawa ke tempat pelacuran, nggak boleh dibawa ke tempat mesum. Nanti sucinya hilang. Itu semua suci palsu. Begitu kata Romo. Logis ya teman-temanku ya. Menarik ya. Jadi ketika saya melakoni spiritual ini, saya merasakan wow. Iya ya. Ini benar-benar ajaran dari Sang Maha Suci, Sang Maha Hidup yang sejati. Di mana Sang Maha Suci yang sejati, sucinya sangat berbeda dengan sucinya agama-agama. Sucinya agama banyak syaratnya. Untuk ketemu suci tidak boleh berhubungan seks. Bahkan ada yang harus tidak boleh menikah ya. Kalau seperti pastor-pastor Katolik supaya hidup kudus, katanya hidup suci, tidak boleh berhubungan seksual. Mosok suci kalah sama seksual. Padahal yang maha suci lah yang menciptakan seksual. Jadi Romo memberitahu begitu. Masa maha suci kalah dengan hubungan seksual? Lawong yang maha suci lah yang menciptakan manusia dengan segala nafsunya sehingga bisa berhubungan seksual. Masa maha suci kalah dengan sandal jepit? Lawong yang menciptakan karet dan bahan-bahan sandal itu semua adalah Sang Maha Suci. Masa maha suci kalah ketika dibawa masuk ke toilet atau WC? Lawong yang menciptakan manusia yang bisa mengeluarkan air kencing yang kotor atau mengeluarkan bisa buang air besar yang kotor, itu semua juga berasal dari Sang Maha Suci. Masa Sang Maha Pencipta kalah dengan ciptaannya? Perhatikan teman-teman, logis sepertinya ya. Sucinya Sang Maha Suci itu melingkupi segala sesuatu, melampaui benar, buruk, gelap, terang. Apa itu tempat yang oleh manusia disebut terhormat, tempat yang bersih, tempat yang mahal, atau tempat yang disebut sebagai kotor seperti toilet, WC, pelacuran dan sebagainya. Maha suci melingkupi segala sesuatu. Itulah suci yang diabarkan oleh Romo ini. Suci yang ditawarkan oleh Romo ini melebihi konsep agama-agama. Suci yang sejati katanya, atau sejati ning suci. Nah itu sebabnya sahabat-sahabatku, tidak sedikit ya. Jadi pengikut ajaran Romo ini bukan sedikit, banyak sekali
Di video yang terdahulu saya sudah sampaikan, bahkan konon katanya Bung Karno dan banyak tentara, teman-temannya Bung Karno, juga adalah pelaku spiritual ini. Nah, menurut teman-teman, ciri-cirinya pelaku-pelaku spiritual ini selalu terlibat dengan skandal. Ada yang memiliki istri banyak, ya pokoknya selalu ada skandal seksualitas. Mengapa? Karena Romo memang mengajarkan, seperti juga ajaran Osho ya. Osho spiritualis dari India yang sangat terkenal itu. Juga mengajarkan bahwa sex is a main gate to the super consciousness. Jadi seksualitas adalah gerbang utama menuju kesadaran spiritual yang super. Dan ini tawaran yang sangat menarik bagi banyak orang. Itu sebabnya sangat banyak orang yang mengikuti spiritual mistik semacam ini. Terutama zaman seperti sekarang ketika agama-agama oleh anak-anak muda sudah dinilai sebagai gagal. Agama dianggap hanya sebagai sebuah konsep. Banyak orang-orang yang mengaku beragama tapi kehidupannya penuh dengan kemunafikan. Dianggap agama sudah gagal. Ya, sehingga banyak orang yang kemudian mencari pencerahan-pencerahan dan mendapatinya spiritual seperti ini. Teman-teman, ketika saya di Jamaah Roh Kudus akhir 2018, sering sekali Roh Kudus memberitahu pengertian-pengertian kepada saya bahwa sesungguhnya pangelmon-pangelmon atau laku-laku spiritual seperti yang pernah saya lakoni itu memang ada banyak. Banyak dalam arti banyak bentuk-bentuknya, tapi spiritnya sama. Dan Roh Kudus memberitahu saya bahwa sebagian besar, saya tidak katakan semua ya, tapi sebagian besar laku spiritual yang melakukan ritualnya dengan cara bermeditasi itu adalah berasal dari roh dan spirit yang sama. Karena puncak dari spiritual yang prakteknya meditasi, sekali lagi tidak semua ya, tapi sebagian besar puncaknya adalah menuju kepada hal yang sama seperti yang pernah saya lakoni, yaitu bahwa puncak spiritualnya adalah lepas dari konsep dualistik kosmik, keluar dari dimensi benar dan salah, terbebas dari alam maya istilahnya, bebas dan lepas merdeka dari dimensi baik buruk benar salah, gelap terang, enak nggak enak. Itulah spiritual yang bisa dicapai, puncak tertinggi dari laku-laku meditasi. Itu sebabnya nggak heran jika sepanjang zaman banyak orang yang sering melakukan meditasi karena akan mencapai titik itu. Titik mengalami rasa kosong, merasakan dunia ini sejatinya tidak ada apa-apa. Semua ini hanya sandiwara. Itu puncaknya. Puncak meditasi seperti laku spiritual yang saya alami, orang akan mengalami rasa yang sama. Bahwa, oh ternyata dunia ini kosong, tidak ada apa-apa. Semua hanya sandiwara. Semua hanya sebuah permainan saja. Tidak ada yang benar-benar baik atau benar-benar buruk. Semuanya hanya ilusi. Baik itu hanya ilusi. Buruk juga hanya ilusi. Seperti itu teman-teman. Baik, selanjutnya sampai kita jumpa di kesaksian seri berikutnya. Dalam kisah yang tetap sama. Ketika setan menjadi Tuhan.